Halo, selamat pagi semuanya. Bertemu lagi dengan saya. Pembelajaran kita saat ini adalah cara menyusun neraca lajur atau worksheet untuk perusahaan jasa. Yang pertama kita siapkan adalah data penyesuaian. Di sini saya sudah menyiapkan data penyesuaian dari Salon Darwin, ya, periode 31 Desember 2017. Di sini ada data penyesuaian 8 atau ada 8 transaksi. Ada beban perlengkapan, beban iklan, dan sampai dengan sewa dibayar di muka. Nah, yang kedua, kita akan menyusun atau membuat format dari neraca lajur atau worksheet tersebut seperti berikut ini, ya. Oke, kita akan mulai menyusun neraca lajur atau worksheet. Di sini sudah ada Salon Darwin, ada worksheetnya, ada periodenya 31 Desember, ya. Ini sudah ada neraca awal. Ini sudah ada neraca awal. Sekarang kita memasukkan data-data yang ada di dalam ayat jurnal penyesuaian ke neraca lajur. Yang pertama, beban perlengkapan pada perlengkapan. Kita cari di sini beban perlengkapan. Kalau di sini, kalau di neraca awal ini, belum ada akun-akun yang tertera di dalam ayat jurnal penyesuaian, maka kita tambahkan di bawah akun yang baru. Ya, kita tambahkan di bawah akun yang baru. Contohnya nomor 1 beban perlengkapan pada perlengkapan sebesar 7.300.000. Kita lihat di neraca awal apakah sudah ada beban perlengkapan. Di sini belum ada beban perlengkapan. Maka kita tambahkan akun yang baru yaitu beban perlengkapan di sini, ya. Kita langsung masukkan beban perlengkapan dan nomor akunnya kita lanjutkan karena beban perlengkapan itu adalah beban. Nomor akunnya beban itu terakhir adalah 512, maka di sini akan 513, ya. Sedangkan angkanya itu adalah sebesar 7.300.000 dan di kreditnya tadi adalah perlengkapan. Di sini sudah ada perlengkapan, tidak perlu kita membuka akun baru. Dia dikredit sebesar 7.300.000. Oke. Kita lanjut nomor 2. Beban iklan pada iklan dibayar di muka. Beban iklan kita cari apakah sudah ada beban iklan. Di sini belum ada beban iklan, maka kita tambahkan beban iklan dan akunnya diurutkan dengan beban sebesar 840. Sedangkan di kreditnya adalah iklan dibayar di muka. Ini sudah ada iklan dibayar di muka sebesar 840 sama juga dengan yang tadi di debit. Begitu juga sampai seterusnya, beban asuransi pada asuransi dibayar di muka, ya. Beban asuransi pada asuransi dibayar di muka kita tambahkan di bawah karena memang belum ada akunnya, yaitu sebesar 1.200.000, ya. Pada asuransi dibayar di muka, asuransi dibayar di muka sebesar 1.200.000. Dan selanjutnya sampai dengan yang ke-8. Caranya sama ya, caranya sama semuanya, tidak ada perbedaan. Jikalau ada nama akun di AJP ternyata di neraca belum ada akun tersebut, maka kita tambahkan. Oke. Ini setelah semuanya kita masukkan, dia seperti ini, ya. Ini sudah masuk semuanya. Nah, sekarang kolom AJP semuanya sudah masuk, ya. Datanya itu adalah dari ayat jurnal penyesuaian. Jikalau semuanya sudah masuk, data sudah masuk, maka kembali kita jumlahkan antara debit dan kreditnya dan jumlahnya harus sama atau balance, ya.
sama atau balance, seimbang antara debit dan kredit sebesar 33.165 atau 33.165. Ini ya. Jumlah antara debit dan kredit itu sama. Dan memang harus sama, ya. Kalau tidak sama berarti ada kesalahan. Dan jikalau sama juga bukan berarti sudah pasti benar, bukan. Bisa aja angkanya terbalik, yang debit jadi di kredit. Bisa aja salah, ya. Jadi tidak selamanya jikalau dia balance benar. Oke, kolom AJP kita sudah selesai mengerjakannya. Sekarang kita masuk ke kolom neraca saldo setelah disesuaikan. Data yang kita masukkan ke neraca saldo setelah disesuaikan adalah data dari neraca dan AJP, ya. Data dari neraca dan AJP. Jikalau di neraca dia ada debit, terus di AJP-nya ada debit, maka jumlahkan. Debit ketemu debit, maka hasilnya dijumlahkan. Pastinya dia hasil penjumlahannya adalah di debit di neraca saldo setelah disesuaikan. Dan jikalau debit ketemu kredit, ya, jikalau debit ketemu kredit, jika debit ketemu kredit, nih, maka cari selisihnya. Debit ketemu kredit, cari selisihnya. Selisihnya itu bersaldo debit atau kredit. Kalau dia bersaldo debit, tuliskan dia di debit sebesar selisihnya. Kalau ketemu kredit dengan kredit, ya, ketemu kredit dengan kredit, dijumlahkan. Yang pasti jumlahnya akan dituliskan atau disematkan di sebelah kredit. Jikalau kredit ketemu dengan debit, ya, kredit ketemu dengan debit, maka dicari selisihnya. Selisihnya itu dia bersaldo apa? Kalau dia memang lebih besar kreditnya, maka dia tuliskan saldonya di kredit. Kalau dia saldonya lebih besar di debit, maka tuliskan saldonya di kredit sebesar selisih. Dan jikalau dia datanya tidak ada di AJP, maka langsung. Banyak akun-akun yang tidak ada jurnal penyesuaiannya atau yang tidak ada data di AJP. Maka neraca saldo disesuaikannya langsung. Contoh, kas. Dia tidak ada di kolom AJP, maka kas ini langsung dia menjadi di debit sebesar angka tersebut, Rp55.700.000. Sama juga dengan piutang tidak ada, maka dia langsung sebesar 15.500. 22.300 di debit neraca. Di kreditnya ada 7.300. Debit ketemu kredit, maka dia dicari selisihnya karena di sini debitnya lebih besar, kreditnya lebih kecil, yang pasti saldonya di debit yaitu 22.300 dikurang 7.300 itu menjadi 15 juta rupiah. Oke. Kita cari yang kredit ketemu kredit, ya. Ini kredit ketemu dengan kredit, itu akan ditambahkan, tapi saldonya itu dituliskan di sebelah kredit, ya, di sebelah kredit. Berarti dia 5.500.000 ditambah 15.500 itu sebesar 21 juta rupiah, ya. Sama juga yang ini, 1 juta. Kredit ketemu dengan kredit, maka dia ditambahkan. Yang pasti, saldonya itu akan dituliskan di kredit. Nah, sama semuanya ya, sama. Sampai dengan ke bawah juga sama. Jikalau tidak ada akunnya di neraca, maka langsung ambilkan di AJP. Karena tidak ada pengurang, tidak ada penjumlahan. Semuanya akan sama. Oke, seperti ini ya. Ini hasilnya. Dan setelah semuanya selesai dimasukkan, maka neraca saldo setelah disesuaikan akan dijumlahkan kembali sama dengan kolom AJP ya. Maka ini akan dijumlahkan kembali dan hasilnya harus balance antara
debit dan kredit. Kalau tidak balance berarti ada kesalahan. Ya. Nih, jumlah keseluruhan adalah Rp279.325.000. Sama juga dengan di kredit, Rp279.325.000. Ini neraca saldo setelah disesuaikan. Nah, kita berangkat ke laba rugi, ya. Kita berangkat ke laba rugi. Data yang kita masukkan ke laba rugi, ya. Data yang kita masukkan ke laba rugi, yang kolom laba rugi adalah semua akun-akun pendapatan dan beban. Yang kita masukkan ke laba rugi adalah semua akun pendapatan dan beban-beban. Contohnya adalah pendapatan jasa. Nih, pendapatan jasa, pendapatan bunga, beban-beban semuanya, ini kita masukkan ke laba rugi tanpa mencari jumlah pengurangan dan penambahan atau penjumlahan, tidak lagi. Jadi angka ini karena angka ini adalah sudah merupakan angka yang kita bandingkan adalah neraca dengan AJP tadi. Jadi ini sudah menjadi angka yang akhir, ya. Inilah yang kita bawa nanti ke laporan laba rugi dan ke neraca. Jadi jangan lihat lagi ke kolom AJP, jangan dilihat lagi ke kolom neraca. Ini data inilah yang langsung kita pindahkan ke kolom neraca dan ke kolom laba rugi. Oke, kita langsung masuk ke pendapatan. Pertama adalah pendapatan jasa. Pendapatan jasa itu ada di kredit, maka pindahkan dia ke pendapatan jasanya ke kredit laba rugi. Sama juga dengan pendapatan bunga di kredit. Dan beban-bebannya ada, ya, ada beban gaji, beban sewa, dia semuanya ini ada di debit, maka dia kita pindahkan ke debit. Jangan salah pindahkan karena kalau beban kita masukkan nanti ke kredit, dia akan menjadi pendapatan, maka laba atau rugi perusahaan itu akan berubah, ya, maka akan terjadi kesalahan. Oke, semuanya sudah masuk, ya, semuanya sudah masuk. Nah, kita masuk ke kolom neraca. Yang masuk ke kolom neraca itu adalah semua akun-akun aktiva, modal, dan utang. Ya, semua akun-akun aktiva, utang, dan modal. Tadi pendapatan dan beban sudah masuk. Sekarang kita masukkan aktiva, termasuk itu adalah kas, ya. Termasuk itu adalah kas. Ini 55.700.000 rupiah. Terus masuk lagi piutang usaha, ya. Semuanya masuk. Hati-hati jangan sampai salah tempat. Jangan debit dimasukkan kredit dan kredit dimasukkan ke debit, ya. Jangan salah masuk akun, pendapatan masuk ke neraca, kas masuk ke laba rugi. Itu tidak boleh. Oke, semuanya sudah. Kolom neraca sudah kita input semuanya, kolom neraca sudah kita input semuanya. Kita jumlahkan kembali, ya. Kita jumlahkan kembali. Ini jumlahnya. Ya. Laba rugi itu debitnya sebesar 33.465.000. Sedangkan kreditnya adalah 42.600.000. Ini tidak balance, pasti tidak balance, ya. Terus di neraca debitnya ada 245.860, kreditnya 236.725. Ini juga pastinya tidak balance. Oke, tadi laba rugi tidak balance. Tadi waktu kita memasukkan datanya bahwa yang masuk ke kredit itu adalah pendapatan, ya. Sedangkan yang masuk ke debit adalah beban. Pendapatannya lebih besar daripada bebannya, maka perusahaan itu laba, mendapatkan laba. Jikalau pendapatannya lebih kecil, maka perusahaan itu akan mengalami rugi. Di sini perusahaan itu mendapatkan laba lebih besar daripada bebannya. Maka ini akan mendapatkan laba, ya. 42.600 dikurangi dengan 33.465 itu sama dengan
9.135.000. Maka laba perusahaan itu adalah sebesar 9.135.000. Kita sematkan di kolom yang paling kecil, yaitu di kolom debit, agar jumlah antara debit dan kreditnya itu seimbang. Kembali kita jumlahkan, ya, kembali kita jumlahkan, saldonya sudah sama, 42.600, di sini juga 42.600. Terus kita masuk ke neraca, ya. Kalau perusahaan itu mengalami laba, dia mendapatkan laba 9.135.000, otomatis ini akan menambah modal perusahaan. 9.135 itu akan menambah modal perusahaan. Modal tadi di mana letaknya? Coba kita lihat. Modal ini tadi letaknya ada di kredit, maka modal ini akan bertambah, ya. Modal itu akan bertambah, maka laba itu akan kita pindahkan ke kredit kolom neraca, yaitu 9.135, dan setelah kita pindahkan ke kolom kredit, kita kembali menjumlahkan, ya. Kita kembali jumlahkan setelah disematkan di sebelah kredit. Maka jumlahnya itu harus balance. Kalau tidak balance berarti salah, ya. 245.860, 245.860. Oke, ini jumlah akhir daripada neracanya, ya. Ini jumlah akhirnya neraca. Sedangkan laba rugi, oke. Laba sebelum pajak sebesar 9.135. Selesai sudah menyusun neraca lajur perusahaan jasa. Semoga bermanfaat, ya, semoga bermanfaat. Mudah-mudahan di pertemuan berikutnya kita akan mempelajari cara penyusunan laporan keuangan perusahaan jasa, ya. Semoga bermanfaat. Selamat pagi.